Assalamualaikum Besti. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Cermin, ceramah mini Ramadan, edisi 10 hari terakhir Ramadan. Terbebas dari api neraka. Kali ini kamu akan mendengarkan ceramah bersama Ustazah Uswah Hasanah, Ustadz Syahid, dan Ustazah Istiqomah. Kuy Besti bercermin untuk terbebas dari api neraka. Cermin, ceramah mini Ramadan, hanya di LPPDI Iqra Official, supported by Askam Media. Cermin, ceramah mini Ramadan, kali ini membahas tentang terhindar dari api neraka memang bisa. Bersama Ustazah Istiqomah. Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Alladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sobat Cermin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita telah melewati 20 hari di bulan suci Ramadan ini. Kita sampai pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak dan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari api neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marratin illa qalatin nar ya Rabbi inna 'abdaka fulanan istajaran minni fa'ajirhu wala yas'al 'abdun al jannah illa qalatil jannah ya Rabbi inna 'abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhul jannah." Dalam hadis ini Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah untuk dijauhkan, dihindari dari api neraka, kecuali neraka itu berdoa kepada Allah. Neraka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini yang sedang berdoa ini, meminta untuk dijauhkan dariku. Hamba ini meminta berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dariku sebanyak 7 kali, ya Allah. Maka jauhkanlah ia dariku." Neraka berkata seperti itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi penjelasannya. "Dan tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga sebanyak 7 kali. Kecuali surga berkata, memohon dan berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, sesungguhnya hambamu yang sedang berdoa ini meminta kepadamu untuk dimasukkan kepadaku. Maka masukkanlah ia kepadaku, ya Allah.'" Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa neraka dan surga dapat berbicara kepada Allah dan dapat memohon kepada Allah agar bisa memasukkan hambanya Allah kepada mereka atau menjauhkan hamba Allah dari diri mereka. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Cermin yang Allah muliakan, bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari api neraka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marratin illa qalatin nar ya Rabbi inna 'abdaka fulanan istajaran minni fa'ajirhu."
wala yas'al 'abdun al-jannata sab'a marratin illa qalatil jannatu ya rabbi inna 'abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhul jannah. Dalam riwayat ini Rasulullah menjelaskan, tidaklah seorang hamba meminta dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dan dilindungi dirinya dari api neraka sebanyak 7 kali, kecuali neraka itu berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu ini meminta dijauhkan dariku, maka jauhkanlah ia dariku. Dan tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga sebanyak 7 kali, kecuali surga berkata dan memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu ini meminta kepadamu untuk dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata baru kita ketahui ya, surga dan neraka itu bisa berbicara dan bisa memohon kepada Allah untuk memasukkan hamba Allah ke dalamnya atau menghindarkan dari dirinya. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari siksa api neraka? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Wahai para sahabat, jauhkanlah 7 perkara yang dapat membinasakan kalian, yang dapat menghampirkan kalian ke dalam, memasukkan kalian ke dalam neraka. Apa itu wahai Rasulullah? Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah termasuk dosa yang sangat besar dan balasannya adalah neraka. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik kepadanya, namun Allah akan mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik bagi orang-orang yang ia kehendaki. Na'udzubillah. Syirik berarti kita menduakan Allah, berarti kita beribadah kepada selain Allah. Kepada apa? Kepada kuburan, kepada manusia, berharap kepada manusia, berharap kepada mayat-mayat yang sudah meninggal. Kita berharap mereka dapat memberikan kita keberkahan, dapat memberikan kita rizki. Na'udzubillah, syirik adalah dosa besar yang dapat mengantarkan kita ke dalam neraka. Lalu yang kedua apa? Kata Rasulullah, as-sihru, sihir. Sihir ini datangnya dari para jin-jin yang kafir, syaitan-syaitan yang kafir. Mereka membantu para manusia untuk mencuri-curi berita dari langit untuk disampaikan kepada manusia, sehingga seakan-akan manusia itu tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sihir termasuk daripada kesyirikan. Maka disebutkannya sihir dalam hadis ini menunjukkan bahwa sihir betul-betul dosa yang sangat besar yang juga dapat mengantarkan orang yang melakukannya ke dalam neraka. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh seseorang, membunuh jiwa yang Allah haramkan bagi kita untuk membunuhnya, yang Allah haramkan darahnya untuk kita bunuh. Dalam kitab Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban azima. Barang siapa di antara kalian yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka baginya adalah jahanam yang ia kekal di dalamnya.
Allah murka kepadanya, Allah siapkan baginya azab yang amat-amat besar. Siapa orang-orang yang tergolong dalam orang-orang yang tidak boleh kita bunuh? Yaitu adalah mukmin, orang yang memiliki iman dalam hatinya, saudara-saudara kita. Kemudian kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Sehingga jika ada di antara kita yang membunuh saudara kita sendiri, bukan karena suatu hal, bukan karena suatu perkara seperti yang Allah perbolehkan, maka tiadalah kesempatan bagi kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Bahkan kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang keempat adalah aklu riba. Orang-orang yang memakan riba, melaksanakan transaksi riba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dan di akhir ayat Allah menyebutkan, wa man 'ada faulaika ashabun nar wa man 'ada dzalika faulaika ashabun nar. Orang-orang yang memakan riba, melaksanakan transaksi riba, mereka tidak akan dapat berdiri tegak. Berdirinya mereka ini akan goyah seperti orang yang sedang kerasukan setan, seperti orang gila. Mereka ini orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Mereka termasuk penghuni-penghuni neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang menyuruh orang lain untuk melaksanakan riba, yang menuliskannya transaksi riba tersebut, yang menjadi saksi adanya transaksi riba tersebut. Mereka semua, kata Rasulullah, sama. Lalu apakah sama dengan pekerja-pekerja yang yang bekerja dalam perusahaan atau kantor yang menggunakan riba? Sama, dosanya sama, kata Rasulullah. Maka riba ini, naudzubillah min dzalik, termasuk salah satu dosa besar yang dapat mengantarkan kita ke dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, yang mengambil harta anak yatim yang bukan haknya mereka, mereka itu telah berbuat kezaliman. Mereka itu telah memasukkan ke dalam perut mereka api-api yang menyala-nyala. Bagi mereka azab neraka, dengan api yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Jangan sampai kita dititipkan anak-anak yatim. Jangan sampai kita sengaja bahkan untuk mengambil harta anak-anak yatim. Karena seakan-akan kita memakan atau memasukkan ke dalam perut kita api. Apakah kita mau di dalam perut kita ini adanya api menyala-nyala? Panas sekali, bukan? Seperti itulah balasan yang akan Allah berikan kepada kita di akhirat nanti jika kita memakan harta anak yatim. Yang keenam adalah at-tawalla yaumaz zahfi, lari dari medan jihad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah berhadapan dengan orang-orang kafir, maka janganlah kalian berpaling dari mereka. Maka barang siapa yang berpaling dari mereka, sesungguhnya Allah akan murka kepadanya
dan baginya lah tempat kembali, yaitu adalah neraka jahanam, tempat terburuk yang tidak ada satu orang pun yang mendambakan masuk ke dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh orang mukmin, wanita mukmin yang dia lengah, yang dia beriman kepada Allah, yang lemah, berzina, melakukan perzinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh seorang mukmin yang lemah, yang lengah, berzina, maka mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adalah azab yang amat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Dari 7 poin di atas yang Rasulullah sampaikan, dosa-dosa besar ini adalah dosa-dosa yang dapat mengantarkan kita ke dalam neraka, dan ini harus dan sangat harus kita hindari, kita jauhkan, dan jangan sama sekali kita lakukan. Dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, pelan-pelan kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang sudah tadi saya sebutkan. 7 hal tadi yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Jika dari kita masih ada yang melakukan transaksi riba, masih ada dari kita yang syirik atau menyekutukan Allah, maka berhentilah. Bertaubatlah kepada Allah. Meminta ampunlah kepada Allah. Dan berdoalah kepada Allah untuk dapat dijauhkan dari api neraka dengan sungguh-sungguh. Pintu ampunan Allah itu luas. Pada bulan Ramadan ini terbuka sangat lebar pintu ampunan Allah. Maka masih ada kesempatan bagi kita di 10 hari Ramadan ini, di 10 hari terakhir Ramadan ini, untuk memohon kepada Allah ampunan dan agar Allah menjauhkan diri kita dari api neraka. Semoga Sobat Cermin, kita termasuk orang-orang yang Allah berikan ampunan dan Allah jauhkan diri kita dari api neraka. Astaghfirullahu li wa lakum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermin, ceramah mini Ramadan. Mini waktunya, maksi manfaatnya.